pembukaan Ahwas, Manazir, dan Nahartiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Telah dikisahkan sebelumnya bahwa Hurmuzan melarikan diri ke Ahwas, sebuah pemukiman Persia yang cukup kesohor kala itu. Ia pun menguasai wilayah itu dan mulai menyerang kantong-kantong kekuasaan umat Islam. Ia juga menyerang Maisan dari arah Manazir dan Nahartiri. Untuk mengantisipasi gerakan Hurmuzan, 2 batalion tempur kaum muslimin dikerahkan. 1 batalion berasal dari Kufah, dikirim Utbah ibnu Ghazwan, batalion lain berasal dari Basrah, dikirim Abu Musa al-Asy'ari. Kedua pasukan itu mengepung Ahwas. Mereka mengajak Bani Am, satu kabilah Arab, untuk bergabung. Kabilah itu menyanggupinya. Kedua komandan militer Muslim itu lalu mengadakan perjanjian dengan kedua pemimpin kabilah itu agar salah satunya menuju Manazir, sedang yang lain menyerang Nahartiri pada hari yang telah ditentukan. Di hari yang sama, pasukan dari Basrah dan Kufa akan melakukan pertempuran dengan pihak Hurmuzan. Saat berperang melawan kaum muslimin, Hurmuzan mendengar kabar bahwa Manazir dan Nahartiri telah jatuh ke tangan kaum muslimin. Mendengar itu, ia merasa sedih dan gundah, hingga pasukannya berhasil dikalahkan. Pasukan muslimin mengejar mereka sampai ke Sungai Dujail. Hurmuzan menyeberang jembatan Pasar Ahwas dan mengajukan permohonan damai. Kaum muslimin mengabulkannya dengan mengecualikan Manazir dan Nahartiri yang telah berhasil ditaklukkan dan penduduknya masuk Islam. Penaklukan Ahwas terjadi pada tahun 17 Hijriah. Sebagian kaum muslimin kembali ke Basrah dengan membawa kabilah Bani Am yang sudah memeluk Islam. Utbah mengirim sekelompok delegasi dari kabilah tersebut untuk menghadap Umar bin Khattab di Madinah. Di antara mereka terdapat Ahnaf ibnu Qais. Sesampainya di hadapan Umar, mereka diminta menyampaikan keperluan masing-masing. Setiap orang dari delegasi itu menyampaikan permintaan khusus untuk pribadinya sendiri, kecuali Ahnaf ibnu Qais. Pria ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, terkadang ada hal samar bagimu yang harus kami sampaikan terkait kepentingan umum." Ahnaf lalu menyebutkan kondisi Basrah dan Kufah. Ia juga menjelaskan apa yang menjadi keistimewaan penduduk Kufah dibandingkan saudara-saudara mereka, para penduduk Basrah. Ahnaf dalam kalimat terakhirnya menyampaikan, "Sesungguhnya Allah telah melapangkan rezeki kami dan melimpahkan anugerah kepada kami di wilayah kami itu. Karena itu mudahkanlah semua urusan kami, wahai Amirul Mukminin." Berkat aspirasi yang disampaikan Ahnaf, Umar bin Khattab pun memberikan tanah yang dulu pernah dikuasai oleh keluarga Kisrah di Kufah. Umar lalu mengatakan, pemuda ini adalah pemimpin kaumnya. Khalifah lalu menulis surat pada Utbah ibnu Ghazwan agar ia mendengar dan selalu merujuk pendapat Ahnaf bin Qais. Hurmuzan telah mengkhianati perjanjian damai lantaran perselisihan antara dirinya dengan penduduk muslim di Manazir dan Nahartiri tentang batas wilayah teritorial mereka. Hurmuzan lantas meminta bantuan kepada suku Kurdi. Setan berhasil merasuki pikiran Hurmuzan. Utbah bin Ghazwan kemudian menulis surat kepada Umar bin Khattab menyangkut pengkhianatan perjanjian damai itu. Khalifah menjawab surat Ghazwan yang isinya memerintahkan Harkus ibnu Suhair as-Sa'di membantu pasukan muslimin di sana dan menyerang pasukan Persia. Harkus mengemban amanat itu dengan membawa pasukan dari Basrah. Ketika melintasi jembatan Pasar Ahwas, ia dan pasukannya bertempur melawan Hurmuzan. Dan sekali lagi kaum muslimin memenangkan peperangan. Prajurit Hurmuzan banyak yang kehilangan nyawa. Kaum muslimin berhasil merebut wilayah yang dikuasai Hurmuzan, sedang Panglima Persia itu melarikan diri dan berlindung di kota Tustar.
Di lain pihak, Harkus berhasil membuka wilayah pasar Ahwas dan mengajak orang-orang yang kabur untuk kembali ke kota. Ia mewajibkan mereka membayar jizyah dan mereka menyanggupinya. Harkus kemudian tinggal dan memimpin wilayah itu. Ia punya peran besar dalam pembangunan wilayah itu, di antaranya membuat kanal-kanal sungai dan menghidupkan lahan-lahan yang sebelumnya mati dan kosong. Harkus menulis surat pada Umar bin Khattab tentang pembukaan wilayah itu. Hurmuzan sendiri akhirnya mengirim utusan kepada Harkus untuk menyampaikan permintaan damai kedua kalinya. Harkus menyanggupinya setelah sebelumnya meminta izin pada Umar, dengan syarat apa yang telah dikuasai kaum muslimin tetap menjadi hak mereka. Harkus lalu tinggal di Gunung Ahwas, namun keputusannya ini malah menyulitkan kaum muslimin dan ahli zimah, sebab naik ke bukit itu untuk menemui Harkus bukanlah satu pekerjaan mudah. Mendengar kabar ini, Khalifah Umar bin Khattab menulis surat kepada Harkus agar ia turun dari bukit itu dan tidak menyusahkan kaum muslimin dan pihak-pihak yang terikat perjanjian dengan umat Islam. Umar juga mengatakan, hendaknya suatu masa dan ketergesaan tidak mempengaruhimu hingga duniamu menjadi keruh dan akhiratmu menjadi musnah. Harkus hidup hingga sempat mengalami perang Siffin. Ia menjadi pengikut Khawarij dan ikut dalam perang Nahrawan bersama barisan kaum Khawarij. Setelah Harkus ibnu Zubair berhasil menaklukkan wilayah Ahwas, Hurmuzan kabur dari wilayah itu. Harkus lalu memerintahkan Juz'un ibnu Muawiyah untuk memburu Hurmuzan. Juz'un terus memburu pimpinan pasukan Persia itu hingga sampai di wilayah Ramah Hurmuz. Hurmuzan berlindung di sana. Pada waktu itu Yazdajir Kisra Persia berkampanye mengajak rakyat membantu mengembalikan kekuasaannya. Ia menulis surat kepada penduduk Ahwas dan kepada Hurmuzan juga untuk membatalkan perjanjian mereka dengan kaum muslimin itu. Hurmuzan memenuhi permintaan rajanya itu. Saat berita ini sampai kepada para panglima angkatan perang Islam, mereka pun menulis surat kepada Umar bin Khattab. Khalifah lalu mengirim perintah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin Kufah, untuk mengirimkan pasukan dalam jumlah besar di bawah pimpinan Nu'man ibnu Mukrin al-Muzani ke wilayah Ahwas. Umar juga mengirim surat kepada Abu Musa, pemimpin umat Islam di Basrah, untuk mengirim kelompok pasukan lain di bawah pimpinan Suhal ibnu Adi bergabung dengan pasukan Basrah, Bara ibnu Malik, Majza ibnu Saur, dan Arfajah ibnu Harsama. Sedang yang menjadi panglima besar pasukan ini adalah Abu Sibrah bin Abi Raham. Nu'man lalu berangkat bersama pasukannya hingga sampai di wilayah Ramah Hurmuz. Hurmuzan dan pasukannya menantang perang yang lalu dijawab Nu'man ibnu Mukrin. Pertempuran pun pecah. Namun lagi-lagi Hurmuzan melarikan diri ke wilayah Tustar. Nu'man berhasil menguasai wilayah Ramah Hurmuz. Ketika pasukan Basrah sampai di wilayah itu dan mengetahui Hurmuzan sudah terpukul mundur ke arah Tustar, mereka memutuskan untuk segera mengejarnya. Namun Nu'man telah mendahului mereka. Hingga akhirnya semua pasukan berkumpul di sekitar wilayah Tustar. Di pihak lain, kubu Persia telah membuat parit di sekitar kota itu. Kaum muslimin mengepungnya dengan ketat dan dalam waktu yang amat panjang. Mereka yang punya peran besar dalam peristiwa ini adalah Bara ibnu Malik, Majza'ah ibnu Saur, dan Ka'ab ibnu Sur. Masing-masing mereka berhasil menghilangkan nyawa 100 prajurit yang mengajak perang tanding. Dalam peristiwa ini terjadi lebih dari 80 kali pertempuran antara pasukan Persia dan kaum muslimin. Saat kaum muslimin merasa letih, mereka meminta Bara ibnu Malik berdoa semoga Allah memberikan kemenangan. Bara kemudian berdoa kepada Allah agar ia bisa mengalahkan musuh dan menjadi syahid dalam pertempuran itu. Doa itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Al-Hakim meriwayatkan dari Anas bin Malik yang menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
bersabda, "Berapa banyak orang lemah yang tertindas memakai dua potong baju yang lusuh, namun seandainya ia berdoa kepada Allah, pasti Dia akan mengabulkannya." Di antara mereka adalah Bara ibnu Malik. Ketika gelombang besar pasukan kaum musyrikin menyapu dan pasukan kaum muslimin terdesak, rekan-rekan Bara pun berkata, "Wahai Bara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jika engkau berdoa, Allah pasti akan mengabulkan doamu. Karena itu berdoalah kepada Tuhanmu." Bara pun berdoa, "Aku berdoa padamu, wahai Tuhanku, agar engkau menundukkan mereka." Kedua pasukan bertemu di jembatan Sus. Kubu Persia mendesak pasukan muslimin. Melihat kondisi ini, para prajurit muslim meminta kepada Bara, "Wahai Bara, berdoalah pada Tuhanmu." Bara lalu berdoa, "Aku berdoa padamu, wahai Tuhanku, agar engkau menundukkan mereka untuk kami dan mempertemukanku dengan nabi-nabimu." Kaum muslimin akhirnya berhasil mengalahkan musuh dan Barak sendiri gugur sebagai syahid. Setelah itu pasukan muslimin menyerang musuh yang berlindung di parit-parit hingga mereka berhasil memasuki kota dan mengepungnya dari segala penjuru. Saat mereka berada dalam kondisi demikian, salah seorang penduduk Persia menemui pasukan kaum muslimin. Ia mengajukan permohonan keamanan dengan kompensasi ia akan menunjukkan pintu masuk ke kota itu. Kaum muslimin mengabulkan permintaan orang itu dan menjamin keamanannya. Ia lalu menunjukkan sebuah saluran air. Beberapa orang prajurit dari Kufah dan Basrah mengikuti pria itu melewati gorong-gorong air. Akhirnya pasukan perintis ini berhasil memasuki kota. Sesampainya di dalam kota, mereka pun bertakbir. Suara takbir itu disauti dengan takbir pula oleh pasukan muslimin yang masih berada di luar. Pintu-pintu kota mereka buka. Siapapun yang menyerang, mereka akan hilangkan nyawanya. Hurmuzan sendiri berlindung di sebuah benteng kota. Pasukan muslim mengepungnya dan Hurmuzan berseru, "Aku memiliki 100 busur panah. Kalian tidak akan sampai padaku kecuali setelah aku menghilangkan nyawa kalian sejumlah busur panahku ini. Namun aku meminta kepada kalian untuk membawa perkara ini sesuai keputusan Umar bin Khattab." Kaum muslimin menyanggupi permintaan Hurmuzan. Panglima militer Persia itu kemudian melemparkan busur dan anak panahnya. Kaum muslimin menahan dan mengirimkannya pada Amirul Mukminin. Di antara orang-orang yang syahid di tangan Hurmuzan dalam peristiwa itu adalah Majza'ah ibnu Tsaur dan Bara ibnu Malik. Abu Subrah bin Abi Raham lalu pergi bersama sekelompok pasukan didampingi Abu Musa al-Asy'ari dan Nu'man ibnu Mukrim. Mereka membawa Hurmuzan dan terus mencari pasukan Persia yang kabur. Mereka akhirnya tiba di kota Sus dan berhasil membukanya secara damai. Kemudian Abu Subrah mengirim sekelompok pasukan untuk membuka wilayah Jundi Sabur. Kota ini juga berhasil dibuka secara damai. Setelah itu Abu Subrah mengirim beberapa orang untuk membawa Hurmuzan menemui Umar bin Khattab. Di antara mereka adalah Anas ibnu Malik dan Ahnaf ibnu Qais. Ketika sampai di Madinah, mereka memakaikan Hurmuzan baju yang biasa ia pakai, berupa sutra bersulam emas, mahkota yang dihiasi batu yakut, serta pernak-pernik perhiasannya yang lain. Hal itu mereka lakukan agar bisa dilihat oleh Umar dan kaum muslimin di Madinah. Mereka mendapati Umar berada di dalam masjid, sedang tidur beralaskan bantalnya. Hurmuzan lalu bertanya, "Di mana Umar?" Mereka menjawab, "Itu dia Umar." Hurmuzan merasa heran dan bertanya, "Mana pengawalnya?" "Ia tak punya pengawal. Seharusnya ia menjadi nabi, tapi perilakunya seperti para nabi." Umar terbangun kemudian duduk. Khalifah melihat Hurmuzan dan bertanya, "Hurmuzan?" Mereka menjawab, "Ya." Ia memperlihatkan Hurmuzan dan pakaian yang dikenakannya. Kemudian berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghinakan orang ini dan orang-orang sepertinya." Umar lalu memerintahkan agar baju itu dilepaskan. Mereka pun melepas baju dan perhiasan-perhiasan yang dikenakan Hurmuzan, diganti dengan sebuah baju dari kain tebal dan kasar. Umar kemudian mengatakan,
Hurmuzan, apa pendapatmu tentang kezaliman dan bagaimana ketetapan Allah? Hurmuzan menjawab, "Wahai Umar, sesungguhnya bangsa kami adalah bangsamu di masa jahiliyah dibiarkan Tuhan. Kami pernah berhasil mengalahkan kalian karena dia tidak bersama kami dan tidak juga bersama kalian. Dan sekarang dia bersama kalian, karena itulah kalian berhasil mengalahkan kami." Umar menjawab, "Kalian mengalahkan kami di masa jahiliyah dulu, karena kalian bersatu sedang kami tercerai-berai. Apa dalih dan alasanmu berkali-kali mengkhianati kami?" Tanya Umar kemudian. Lalu Hurmuzan menjawab, "Aku takut engkau menghilangkan nyawaku sebelum aku memberikan kabar padamu." Umar menjawab, "Kau jangan mengkhawatirkan itu." Setelah itu Hurmuzan meminta air. Setelah diberi air di sebuah wadah tebal, ia berkata, "Seandainya aku mati kehausan, aku tidak dapat meminum air dari tempat seperti ini." Ia lalu diberi air dalam sebuah wadah sesuai yang ia inginkan. Setelah menerima, tangannya bergetar. "Aku takut kalian meracuni air itu," tukasnya. Umar pun menukas, "Tidak akan terjadi apa-apa padamu sampai engkau meminumnya." Umar lalu berkata kepada sahabatnya, "Pulangkan ia dan jangan biarkan ia mati kehausan." Hurmuzan menimpali, "Aku tidak butuh air, namun aku ingin kau memberikan jaminan keamanan untukku." Mendengar itu Umar menjawab, "Sebaliknya, aku akan menghilangkan nyawamu. Engkau telah memberiku jaminan." Lalu Umar menjawab, "Engkau berbohong." Anas menyela, "Dia benar wahai Amirul Mukminin, engkau telah memberinya jaminan." Mendengar itu Umar berkata, "Celaka engkau wahai Anas, bagaimana aku akan memberikan jaminan keamanan pada orang yang telah menghilangkan nyawa Majza'ah ibnu Saur dan Bara ibnu Malik? Demi Allah, beri aku solusi atau aku akan menghukummu." Anas berkata, "Aku sudah katakan kepadanya tidak akan terjadi apa-apa sampai ia memberikan informasi padaku, dan tidak akan terjadi sesuatu pun padanya sampai ia minum air itu." Para sahabat yang hadir juga mengatakan hal yang sama. Umar lantas menghampiri Hurmuzan dan berkata, "Engkau telah berkhianat. Demi Allah, aku tak merasa tertipu lagi kecuali apabila engkau masuk Islam." Hurmuzan lalu memeluk Islam dan diberi uang oleh Umar sebanyak 2.000 dirham. Ia diberi tempat tinggal di kota Madinah. Yang menjadi penerjemah antara keduanya adalah Mughirah ibnu Syu'bah. Sampai kemudian datang penerjemah khusus. Mughirah adalah sahabat yang menguasai bahasa Persia. Ibnu Katsir menyebutkan Hurmuzan menjadi pemeluk Islam yang taat. Ia tidak pernah berpisah dari Umar sampai sang khalifah kehilangan nyawa. Di lain hari, Umar bertanya pada para delegasi, "Barangkali kaum muslimin telah berbuat buruk kepada ahli zimah, hingga mereka mengkhianati perjanjian yang kita buat dengan mereka? Sesuai yang kami ketahui, kita telah memenuhi hak mereka," jawab delegasi. Lalu Umar bertanya lagi, "Namun bagaimana ini bisa terjadi?" Tidak ada yang menjawab pertanyaan Umar ini kecuali Ahnaf ibnu Qais. Ia berkata, "Amirul Mukminin, engkau telah melarang kami untuk berkeliling di wilayah Persia. Engkau memerintahkan kami untuk membatasi diri dengan apa yang kami miliki. Sedang di lain pihak, Raja Persia hidup di tengah rakyat mereka. Rakyatnya masih berusaha memerangi kita selagi raja mereka masih hidup di antara mereka. Dua orang raja tak akan bisa bersatu dan bersepakat sampai salah satu mengusir yang lain. Aku yakin peristiwa demi peristiwa terjadi karena ada yang memicu dan merencanakannya. Raja merekalah yang melakukan semua itu. Hal ini akan terus terjadi sampai engkau memberikan izin kepada kami untuk berkeliling hingga kami bisa mengontrol wilayah mereka dan mengikis kekuasaan mereka. Disitulah harapan mereka akan sirna." Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, engkau benar."
Khalifah lantas membuat kebijakan sesuai pendapat Ahnaf ibnu Qais.